Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat belajar kembali untuk anak-anak kelas 12 semua jurusan. Anak-anak, untuk materi kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.22, yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perlu kalian ketahui, di setiap negara, di setiap pemerintahan pasti mempunyai hukum atau mempunyai peraturan. Apa tujuan atau fungsi dari hukum tersebut? Yaitu untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Bayangkan jika sebuah negara tidak ada hukum atau tidak ada peraturan, maka yang terjadi akan hancur negara tersebut. Contoh kecil, di sekolah, kalau tidak ada peraturan, kalau tidak ada hukum, maka akan bebas, akan liar siswa-siswanya. Di sekolah menerapkan peraturan atau hukum, datang ke sekolah masuk pagi jam 7 sudah belajar, berarti siswa sebelum jam 7 harus sudah ada di sekolah, memakai seragam rapi dari Senin sampai hari Sabtu dan seterusnya. Jika tidak ada hukum di sekolah, jika tidak ada peraturan di sekolah, maka semua itu akan sia-sia. Siswa akan datang ke sekolah semau dia, di sekolah memakai baju bebas, merokok di lingkungan sekolah dan seterusnya. Maka diciptakanlah sebuah hukum, diciptakanlah sebuah peraturan. Tujuannya yaitu untuk melindungi, untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu tujuannya. Anak-anak, materi pokok untuk minggu ini yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan cari tahu pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Kita sebagai manusia adalah subjek hukum, maka kita perlu dilindungi oleh hukum agar hak-hak kita tidak dilanggar oleh orang lain. Jika ada orang yang melanggar hak-hak kita, maka orang tersebut sudah melakukan pelanggaran hukum dan akan mendapatkan sanksi hukuman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung dua unsur berikut ini. Yang pertama, adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Saya akan bahas nomor satu, adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya. Contoh sederhana, jika dia warga negara Indonesia, dia pergi ke luar negeri sana dan melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum di negara orang lain, walaupun dia bersalah, tetap saja karena dia sebagai warga negara Indonesia, maka pemerintah Indonesia wajib untuk melindungi orang tersebut. Di sini melindungi di sini bukan berarti membebaskan dari hukum, melainkan melindungi orang tersebut dari hukum di negara orang lain untuk diproses hukum di negara Indonesia sendiri. Makanya jika ada orang yang bersalah kabur dari Indonesia, maka pemerintah Indonesia akan mengeluarkan sebelumnya pencekalan, atau kalau sudah terlanjur ada di luar negeri sana, maka kepolisian Indonesia akan bekerja sama dengan Interpol atau polisi internasional. Perlindungan hukum juga di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan perdamaian. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Artinya
supremasi hukum di Indonesia harus tetap ditegakkan, karena supremasi hukum itulah yang mengatur tindakan manusia. Yang kedua, tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan yang lainnya. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak orang tersebut. Jadi hukum itu tidak memandang agama, ras, dan seterusnya. Selama dia warga negara Indonesia, selama dia subjek hukum, maka hukum harus ditegakkan. Yang berikutnya, mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dan dalam memastikan hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Coba kalian bayangkan, jika di sebuah kampung kalian sudah tidak nyaman lagi, sudah banyak orang yang melakukan kejahatan, di tengah malam dia katakanlah mencuri, maka orang-orang di sekitar itu tidak akan pernah nyaman. Maka hukum harus tetap ditegakkan, siapapun orangnya, tidak memandang agama, warna kulit, dan lain-lain, harus tetap ditegakkan demi terwujudnya perdamaian di sebuah negara. Anak-anak, di sini ada gambar. Gambar ini selalu berkaitan atau selalu ada hubungannya dengan penegakan hukum, yaitu sebuah patung yang matanya ditutup, tangan kiri sedang memegang timbangan, dan tangan kanan sedang memegang pedang. Ini melambangkan, yang pertama, mata tertutup memiliki arti agar dalam menegakkan hukum, dalam menegakkan keadilan, tidak pandang bulu. Artinya, ketika orang sedang menegakkan hukum, kita berikan contoh saja penegak hukum di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain, atau hakim di pengadilan. Seorang hakim ketika mau memberikan atau menjatuhkan hukum kepada terdakwa, maka si hakim tersebut harus bersikap adil. Di sini dilambangkan dengan mata tertutup, artinya dia tidak boleh melihat siapa yang menjadi tersangka. Sekalipun orang terdekat atau sekalipun keluarganya, kalau dia bersalah, maka dia harus dihukum. Makanya di sini dilambangkan si hakim harus menutup matanya, bukan ditutup dalam arti benar-benar ditutup, tetapi tidak boleh melihat siapa yang menjadi tersangka. Harus benar-benar bijak seorang hakim itu. Tutup matanya dalam mengambil keputusan. Jangan melihat siapa dia, tapi kejahatan apa yang telah dia lakukan. Itu yang pertama, mata tertutup. Yang kedua, tangan kiri sedang memegang timbangan. Ini memiliki arti sebagai keadilan untuk semua. Semua orang di Indonesia mempunyai keadilan, mempunyai hak-hak yang sama. Jika dia bersalah, maka katakanlah bersalah. Jangan sampai orang yang banyak uang, orang pejabat, timbangannya akan lebih ringan daripada orang yang kejahatannya sedikit, hanya misalkan ngambil buah di kebun tetangga atau ngambil ranting kayu buat kayu bakar memasak, itu timbangannya sangat berat sekali. Itulah si hakim harus benar-benar netral, harus benar-benar bijak dalam memutuskan sebuah perkara. Lalu yang ketiga, pedang di tangan kanan memiliki arti kekuatan untuk menegakkan keadilan. Di sini seorang penegak hukum
harus mempunyai kekuatan, harus mempunyai sikap yang sangat berani, karena tidak sedikit orang-orang yang melanggar hukum, dia berani melawan para penegak hukum. Hukum harus tetap ditegakkan demi tercapainya keadilan dan kedamaian di negara Indonesia ini. Anak-anak, materi untuk minggu sekarang tentang hukum saya akhiri. Silakan kalian amati video ini, silakan kalian catat materi-materi yang dianggap penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.